yang diminta di CP. Ya, yaitu saya sudah mentabulasi, memahami, menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi untuk pemahaman konsep, ya, atau pada elemen pemahaman konsep, gitu. Ini saya sudah tabulasi. Jadi saya hanya menemukannya ini saja, gitu. Kemudian materinya Bapak Ibu itu jelas tergambar dari konsep dasar ilmu sejarah, ya kan, kemudian sejarah lokal, kemudian asal-usul nenek moyang dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, saya taruh di sini. Di situ ada konsep dasar manusia ruang waktu, kemudian diakronis sinkronis, ada guna sejarah dan teori sosial, metode penelitian sejarah, sejarah lokal. Jadi Bapak Ibu minimal ya yang diminta oleh CP ini dihadirkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, asal-usul nenek moyang dan jalur rempah Indonesia. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian terakhir kerajaan Islam. Nah, saya melihat ada 1, 2, 3, 4 tema pembelajaran sejarah di kelas 10 atau fase E. Nah, sudah paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi sudah kita urai, ya, kita tabulasi kata kunci yang ada pada elemen pemahaman konsep. Kompetensinya apa saja, materinya apa saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham, Mbak. Insya Allah. Wahyu, maaf Bu Eka, mau bertanya boleh nggak? Boleh. Ya. Oke ya, sambil santai. Ya, oke. Ini yang untuk kan di elemennya ada ini ya, Bu, pemahaman konsep, keterampilan konsep, dan keterampilan proses. Atau saya ini nih saya lihat ini. Apakah sama keterampilan konsep dengan pemahaman konsep itu? Ya, sama Bu. Jadi hanya ada 2 elemen Bu ya. Ya. Hanya elemen pemahaman konsep dan ini yang kedua keterampilan proses sejarah. Oh itu berarti keterampilan bukan keterampilan konsep ya, keterampilan proses. Nah, stand kecakapannya ada 5. Jadi 4 itu keterampilan prosesnya, yang 1 adalah keterampilan konsepnya gitu. Gitu, Bu. Bu, ya. ikut nimbrung Itu saya dari dimasukkan semua ya? Dimasukkan semua dalam ini ya? Saya berarti, dari SMA. Ya. Dalam alur ini. Elemen itu harus ditampilkan semua, maksudnya di copy semua ya sampai habis ya. Iya. Oke, baik. Gimana Pak Sahril? Pak Sahril. Iya, bisa dikirim ini di grup ini. Gini Bu, tadi tentang pertanyaan keterampilan pemahaman konsep dan proses yang masalah elemen ini pemahaman konsep serta proses keterampilan. Kalau menurut saya ini Bu, ini menurut saya di pemahaman konsep itu mungkin kita menjelaskan materi itu kepada siswa. Di proses keterampilan itu siswa harus menghasilkan sebuah karya dari hasil pemahaman konsep itu. Jadi kalau saya sudah buat di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia konsep perkembangan dan perubahan dan keberlanjutan di pembahasan kedua mungkin di materi kelas 10, karena kalau di sekolah saya Kurmet ini baru diterapkan di kelas 10, di kelas 11 sama 12 itu masih memakai kurtilas. Jadi pada intinya di pemahaman proses keterampilan ini siswa harus menghasilkan suatu karya dari materi yang kita jelaskan itu. Nah, di sana ada guru bisa menerapkan di presensial itu, pembelajaran di presensial dengan melihat kondisi anak masing-masing, apakah dia auditorial, kinestetik atau yang satunya lagi itu saya lupa karena ada 3, ada auditorial, kemudian kinestetik. Nah, di situ baru kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai guru dalam Kurmet ini. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama boleh Pak. Bertanya, Bu. Mayoritas kita IKM ya, Pak ya. Jadi intinya gini, Pak. Untuk penentuan TP dan ATP ini nanti yang Bapak sampaikan itu nanti pada proses pembelajaran. Nah, untuk saat ini Pak ya, jadi TP itu nanti kita mencoba untuk
mengakomodir dari dua kata kunci ini untuk kita buat TP seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kita tanpa sadar sudah melakukan ketika kita memberikan materi atau kita melakukan proses pembelajaran, di situ sudah include Pak antara keterampilan konsep dan keterampilan prosesnya. Anak disuruh membaca, anak melakukan literasi itu sudah keterampilan proses gitu. Anak kita tanya kemudian menjawab itu sudah keterampilan proses sejarah. Iya benar ya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Wah, dia boleh bertanya, Bu. Betul ya. Silakan Pak Alfian, Mbak Dian mohon dibantu soalnya kan saya tidak melihat layar teman-teman nih. Jadi yang duluan mana saya nggak ini. Coba di scroll ke atas dulu, Mbak, yang di materi, yang di slide itu cuma yang di atasnya. Saya tertarik yang atas. Oke. So situ aja. Tadi kan elemen itu kan tinggal dikopas saja di file PDF yang di Permen 033 ya kalau nggak salah. Capman atau Permen 033. Nah, kalau kita lihat di elemen itu yang pemahaman konsep itu kan tidak ada berkaitan dengan itu metode penelitian sejarah, tapi di materinya itu keluar metode penelitian sejarah. Saya cuma bertanya, walaupun bisa include di pengantar, materi pengantar ilmu sejarah, bolehkah kita nambahin itu metode penelitian sejarah di kolom yang materi atau nilainya? Soalnya nggak match antara di elemen yang pemahaman konsep sama di materi. Makasih Bu Wahyu. Ini di sini ada metode penelitian sejarah. Nah, coba kalau di elemennya nggak muncul soalnya Bu. Di elemen yang pemahaman konsep nggak muncul. Oke, kita lihat pemahaman konsep ya. Tadi mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah, memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan analisis untuk mengkaji peristiwa sejarah, memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji peristiwa sejarah, menganalisis serta mengevaluasi manusia sebagai subjek dan objek sejarah, menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global, menganalisis serta mengevaluasi ya sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Selanjutnya berulangan sejarah dan seterusnya. Oke, kita melihat ini apa namanya di sini, Mas? Oke. Jadi memang harus dilihat secara utuh, komprehensif. Tapi dengan cara tadi menunjuk elemen, itu cara yang maksud saya adalah mudah untuk menempatkan pada sistem kolomnya, gitu ya, administrasinya, dan kemudian kita cek kembali, ya Mas ya, pada fase yang secara utuh itu. Ini kan cuman konsep dasar ilmu sejarah, Mas. Konsep dasar ilmu sejarah itu kan banyak ya. Nah, yang diminta betul. Yang dimintanya yang mana? Kita itu lagi ngintip di sini yang bisa kita intip. Oh ternyata ini saja dipilih ya. Ruang dan waktu, diakronis, sinkronis, guna sejarah. Nah ini. Ya. Oke, artinya kan di fokusnya tetap ada di CP sih, Bu, nggak di elemennya ya? Yes, ya. Elemen kan juga bagian dari CP, Mas, gitu. Cuman karena dia ditulisnya di sini adalah apa namanya umum ya tadi. Ini konsep dasar ilmu sejarah yang dapat, nah konsep dasar ilmu sejarahnya apa tidak dijelaskan gitu. Maka kita melihat lagi ke sini. Oh ini, nah ini gitu Mas. Seperti itu. Gimana Mbak Ayu mungkin bisa di ini ya, untuk yang bertanya nanti dulu ya. Kita akan proses karena waktu kita cuma tinggal hanya beberapa lagi sampai jam 1 ya. Jadi kita fokus dulu untuk penjabarannya satu persatu Mbak Ayu. Jadi nanti apa namanya udah sampai dengan TP bagaimana breakdown-nya. Setelah itu nanti kalau bisa bertanya mungkin bertanya seperti itu. Biar kita lebih runtut, kalau bisa terpotong-potong pertanyaan kan nggak nganu. Kita terputus gitu. Makasih Bu Dian, SMA 4 Balikpapan. Salah Pak, SMA 9. Oh SMA 9, oh saya yang SMA 4 Komandannya Jayapura Mbak ya. Dian nih. SMA 9 Mbak Dian. Komandannya Mbak Dian nih. Oke. Makasih Bu Dian. Lanjut ya. Makasih semuanya. Lanjut dulu Mbak Ayu, lanjut dulu. Ya siap. Wasitnya beliau Bapak Ibu ya, kita nurut. Ntar dijewer sama Mbak Dian. Oke.
Setelah kita sudah memetakan, Bapak Ibu, kita buat TP. Kalau setiap orang pasti punya sudutnya pandang yang berbeda dalam menentukan TP, ya, berdasarkan tadi keilmuan, kemudian kemampuan Bapak Ibu untuk melihat situasi kondisi. Kalau saya, Bapak Ibu, senang yang simpel aja. Saya sudah lihat pemetaan materi, kita kan enak sejarah ya Bapak Ibu ya. Kita kan periodisasi. Jadi pertama ini adalah konsepnya. Kemudian satu, kita mulai masuk pada periodisasi asal-usul nenek moyang jalur rempah. Ketiga, Hindu-Buddha. Yang keempat adalah kerajaan Islam. Kemudian di sini di bawah, ya, ini ada keterampilan proses, yaitu nanti saya akan buat satu TP yang menginclude semua yang ada di keterampilan proses. Jadi saya petakan ya supaya memudahkan saja ada 1, 2, 3, 4 dan yang ini 5. Jadi saya buat 5 tujuan pembelajaran. Nah, saya taruh di sini, saya langsung kata memahami, kata kompetensi yang ada di sini. Tadi karena memahami adalah teori Wijin yang bebas, itu sudah memahami yang tingkat tinggi lah seperti itu ya Bapak Ibu ya, tingkat dewa. Jadi saya bebas memilih kata kompetensi di sini. Saya memilih memahami konsep-konsep dasar manusia, ruang, waktu, diakronis atau kronologi, sinkronis, guna sejarah, sejarah dan teori sosial, metode penelitian sejarah serta sejarah lokal. Oke, ini Bapak Ibu. Ini adalah TP saya yang pertama, menyandingkan materi yang ada di sebelah sini. Kedua, TP yang kedua, saya memakai kata menganalisis karena di sini ada. Menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia meliputi konsep asal-usul nenek moyang dan jalur rempah di Indonesia untuk mengakomodir pada periodisasi ini. Yang ketiga adalah menganalisis serta mengevaluasi. Kenapa Bu kok udah menganalisis dan mengevaluasi? Karena di sininya seperti ini Bapak Ibu lihat elemennya dari CP, menganalisis serta mengevaluasi. Nah, jadi saya pakai itu dua-duanya. Kemudian yang terakhir adalah Hindu-Buddha. Nah, TP yang kelima itu saya ambil semua kompetensi yang ada di sini. Mengamati, menanya, mengkon informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan, merefleksikan, dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif tentang pengantar sejarah. Jadi semua materinya masuk Bapak Ibu. Pengantar dasar ilmu sejarah, yang kedua jalur rempah dan asal nenek moyang bangsa Indonesia, yang ketiga kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Jadi di sini saya masukkan semua. Dah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk ke TP, Bapak Ibu tinggal copy saja kolom yang ini, kolom TP semuanya, ya, plug, ya, copy, pas, bawa ke sini, selesai. Kok sama Bu? Ya, kita lihat analisis lagi. Berarti kalau copy dari TP ke ATP ada 5 ya Bapak Ibu ya, 5 juga di sini ya, di kolom ATP ya. Kalau di sini kita pakai simbol untuk TP, untuk ATP biar jelas kita pakai angka 1 dimulai. Oke, memahami konsep ini kan sama-sama TP-nya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira untuk lanjut ke alur berikut ya Bapak Ibu perlu jembatan nggak? Gitu, perlu alur jembatan, istilah saya adalah seperti itu. Kalau perlu silahkan ditambahkan. Jadi harus enter kan di sini, enter. Saya perlu jembatan. Jadi pertama memahami konsepnya, lalu saya mau menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk menjelaskan peristiwa sejarah dengan cara diakronis dan sinkronis serta memaknai dan nilai terkandung di dalamnya, kemudian mengkomunikasikannya secara lisan, tertulis, digital, non-digital. Di sini saya setelah anak-anak itu memahami konsepnya, saya mau ngajak mereka itu untuk bisa coba praktek yang contohnya dari saya gitu.
Nanti praktek berikutnya adalah mereka mencari sendiri gitu, misalnya seperti itu. Kan saya merdekanya saya Bapak Ibu gitu ya. Kan juga merdekanya Bapak Ibu. Karena kondisinya saya melihat situasinya anak-anak saya kayaknya harus dibawa ke sini dulu. Kemudian saya buat alur berikutnya. Menganalisis peristiwa sejarah dengan pendekatan teori sosial, menggunakan berbagai keterampilan sejarah, kemudian mengkomunikasikannya secara lisan, tertulis, digital, non-digital. Lanjut, mengevaluasi peristiwa sejarah lokal yang ada di sekitar, ya, dengan menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam serta mengkomunikasikannya secara lisan, tertulis, digital, non-digital. Yang kelima, Bapak Ibu, yang mencari menjadi alur terakhir pada TP pertama saya adalah menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan, dan selanjutnya ya kesimpulan tentang metode penelitian sejarah dan mengkomunikasi dalam bentuk tulisan, non-tulisan, digital, non-digital. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Jadi saya buat untuk TP saya yang pertama menjadi 5 alur atau 5 ATP. Lanjut di TP yang kedua, menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia meliputi konsep asal-usul nenek moyang dan jalur rempah di Indonesia. TP kedua saya mulai dari alur yang ke-6. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dari yang mudah ke tinggi atau disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Saya memulai alur yang di atas itu agak banyak. Nanti biar Bapak Ibu bisa membedakan. Alur banyak itu saya tidak kerepotan banyak untuk membuat evidence-nya, indikator untuk membuat instrumen penilaian. Tapi kalau ini saya hanya 2 alur. Saya nanti harus memikirkan kembali kira-kira indikator apa yang harus tersampaikan ke siswa gitu. Ya, menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah di Indonesia meliputi konsep asal-usul nenek moyang dan jalur rempah di Indonesia. Kemudian yang alur ke-7 menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk mengamati, menanya, mengumpulkan. Ini kan keterampilannya Bapak Ibu ya, proses keterampilannya pada alur yang ke-7 tentang langsung saya Mbak Ayu gedein dikit tampilannya Mbak, mungkin jadi 115 atau berapa gitu. Gitu ya, gimana? 120? Oke, sip, ya, sip. Mbak Dian nggak lihat, Ibu Dian nggak lihat. Kirain saya yang suruh tambahin, enggak, saya udah gede gitu kan. Makanya saya itu maksudnya yang digedein yang apa gitu. Ya, tadi itu ada yang nggak jelas nih, tapi kalau saya sih kelihatannya ada yang nggak jelas, jadinya minta digedein dikit. Siap. Makasih. Lanjut. Oke. Kemudian Bapak Ibu ya, di sini terlihat ada sejarah lokalnya tentang Jakarta yang menjadi pelabuhan perdagangan internasional rempah-rempah di masa lalu yang berpengaruh pada keragaman etnis di Jakarta hingga saat ini dan memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengkomunikasi itu sama. Nah, ini terlihat adalah hasil produk diferensiasinya. Gitu, Bapak Ibu ya. Nanti kalau dalam diferensiasi prosesnya nanti kita akan lihat di di proses pembelajaran di modul ajar atau sama Mas Endar itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya ada 2 di sini untuk TP yang kedua. Yang ini. 2 alur. TP yang ketiga, Bapak Ibu ya. Dimulai berarti di alur yang ke-8. Begitu Bapak Ibu ya. Sama karena saya prosesnya peristiwa sejarah ini adalah berdasarkan periodisasi, jadi sama Bapak Ibu saya membuat kata kalimat kerjanya dimulai dari menganalisis serta mengevaluasi, yang kedua menggunakan keterampilan sejarah. Sama, cuman bedanya satu asal-usul nenek moyang jalur rempah, yang satu konsep kerajaan Hindu-Buddha, yang satu konsep kerajaan Islam, itu aja. Ada 10 alur. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di TP yang yang keterampilan, saya hanya membuat 1 alur yang tadi tuh
Di sini Bapak Ibu nih ya. Ini kan nih keterampilan proses ya kan. Itu banyak banget Bu, Pak ya kompetensinya nih di sini. Di sini saya copy jret ya. Nah, di sini kan yang diminta Bapak Ibu semua ya, ilmu sejarah, jalur rempah, dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kerjaan hidup Buddha dan kerjaan Islam. Saya memilih pada hanya di sini. Hanya satu alur. Jadi menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif tentang akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam dalam kebudayaan masyarakat Betawi serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk sama. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk membreakdown semua kompetensi yang diinginkan ya, tetapi tidak dalam satu materi yang sama. Jadi saya sebar. Untuk yang terakhir misalnya saya memfokuskan hanya pada akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Saya tidak masuk untuk yang jalur rempah. Bu, kalau saya mau masuk jalur rempah gimana? Nggak apa-apa, udah di sini aja. Saya mau ngajak proyek lanjutan Bu di daerah saya itu, apalagi Maluku sebagai pusat ini ya. Apa kabar Pulau Run gitu yang dulunya pulau mahal ya, sekarang seperti apa kehidupan masyarakat? Boleh diangkat gitu. Kalau saya kan di Jakarta Bapak Ibu Betawi gitu ya. Jadi ini yang kita sajikan yang dikatakan materi esensial. Dan itu yang dipakai untuk kita menjadi alat untuk menebalkan karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Begitu. Oke. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Untuk apa namanya? Nanti kita akan lanjut ke modul ajar, jadi biar lebih nyambung. Oke, mungkin sampai di sini Mbak Dian. Wah, sudah pada ini nih. Nih, saya bingung RSN-nya udah pada nggak kuat apa pengen nanya gitu. Silakan Mbak Dian. Insya Allah kuat. Kuat ya. Itu nyatanya Pak, saya orang yang suka bercanda, jadi jangan tersinggung. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Itu tuh Mbak Ayu, coba nomor 9 tuh aku pengen penasaran. Coba lihat nomor 9 tuh Mbak yang 9 ya. Itu kayaknya ada menarik itu ya. Oh iya, tadi saya belum ini ya. Menggunakan berbagai keterampilan sejarah untuk merefleksikan bencana banjir di Jakarta dengan mengevaluasi penanggulangan banjir di wilayah Kerajaan Tarumanegara berdasarkan informasi prasasti tubuh yang ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara dan memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kebetulan memang kami kan banjir ya Bapak Ibu ya, terkait dengan di Jakarta kami mewajibkan materi-materi mitigasi bencana itu diintegrasikan dalam gitu. Kalau sejarah alhamdulillah gampang, kalau matematik kan kasihan apa gitu ya. Saya mencoba membreakdown begitu. Mbak Ayu bisa mungkin bisa dikasih tip and trick deh gitu secara lebih sederhana bagaimana kita untuk membreakdown. Jadi poin-poin apa yang harus kita ini kan harus kita miliki, habis itu juga bagaimana tip and trick lah seperti itu yang mudah untuk membreakdownnya. Ya, tadi yang pertama Mbak Dian, yang pertama tadi sudah saya katakan kemudian setelah menemukan dua kata lihat pada materinya itu apa, karena kita sejarah periodisasi ya, kita lihat ruang lingkupnya itu kan periodisasi. Kita tembak saja materinya periodisasi apa. Mohon izin, Bu. Iya, Pak. Mohon izin, Bu. Nah, seperti itu Mbak Dian ya. Nah, baru kita buat TP-nya sesuai dengan periodisasi materi yang ada di situ atau periodisasi peristiwa sejarah yang ada di fase itu. Gitu, agar lebih mudah. Kalau saya seperti itu. Jadi, yang pertama kan konsep. Konsep ini kan bukan periodisasi ya. Jelas konsep itu harus diberikan di awal kalau saya. Kemudian tadi periodisasi dari asal-usul nenek moyang sampai Islam, itu kan sudah jumlahnya berapa. Ya sudah, saya langsung urutkan saja seperti itu. Begitu. Oke. Itu Mbak. Mohon izin, Bu. Oke, terima kasih. Ada ini dengan siapa? Pak Sugiono. Pak G nih, Bu. Saya
mungkin berbeda sedikit tentang Silakan ini, Pak Bu. Igi. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas suara saya. Ini Bu, sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana fungsi keterampilan proses gitu. Mohon izin yang dicontohkan Bu Wahyu itu keterampilan proses secara umum gitu. Bagaimana dengan STRAN? Ditunjukkan sebenarnya di dalam CP itu sudah ditunjukkan di keterampilan proses. STRAN-nya itu sudah ditunjukkan kayak penelitian sejarah dan macam sebagainya. Saya sangat setuju tadi yang disampaikan. Jadi salah satu keterampilan proses itu adalah penelitian sejarah. Gitu. Jadi seperti saya contoh pernah membreakdown dari CP itu, contohlah memahami sejarah. Memahami dasar sejarah, itu TP pertama. TP kedua langsung saya sambung dengan membuat TP yang kedua, membuat timeline kehidupan masa pendidikan siswa. Artinya antara antara pemahaman konsep langsung bisa dipadukan dengan keterampilan proses. Jadi memang perlu juga tidak hanya pemahaman konsep yang di breakdown menjadi TP, tapi di TP mohon ditunjukkan yang ini Bu, yang keterampilan proses, elemen kedua. Ini ya Pak. Oke ya. Nah, di keterampilan proses itu kan ada angka 1, 2, 3, dan 4 sampai 6 itu menunjukkan STRAN. Artinya nanti ketika pertanyaan dari teman saya yang pertama tadi, jadi penelitian sejarah itu kan ada itu di nomor 1 itu. Jadi langkah-langkahnya di situ itu kan perlu dipahami dulu, langkah-langkahnya begini dan macam sebagainya. Memang endingnya nanti diharapkan menulis sejarah. Tapi di situ ada diferensiasi kok Bu. Yang pertama 1 tadi. Yang pertama. Keterampilan proses. Yang keterampilan proses ini. Oke, betul sudah. Ketika sudah metode kan nomor 1. Keterampilan proses. Ya, Pak. Dari menggunakan itu ya Pak. ATP 2 itu. Stop. Nah. Ini ketika metode penelitian ini kan tidak hanya disampaikan secara pemahaman saja, perlu penerapan. Jadi memang harus di breakdown gabungan antara pemahaman konsep dengan keterampilan proses gitu. Mohon izin digeser lagi ke keterampilan proses. Mungkin bisa ditunjukkan keterampilan proses. Keterampilan proses. Mohon maaf teman-teman agak lama mungkin. Keterampilan proses. Paling bawah. Terus. Oke, stop. Nah, ya. Stop Bu. Di kolom stop. Di kolom 2 ketika sudah berbicara. Jadi mungkin di sini menerapkan penelitian sejarah gitu. Menerapkan penelitian sejarah untuk menjawab dari ini memahami langkah-langkah penulisan sejarah di situ. Itu mungkin masuk di pemahaman. Jadi satu paket dengan TP yang Ibu buat yang pertama. Terus yang kedua mungkin digeser Bu, cari itu satu yang di bawah lagi scroll. Terus nah, di situ ada sumber-sumber, ada ini 2, penjelasan peristiwa. Kronologis itu. Kronologis atau diakronis dengan sinkronis. Apakah hanya cukup dilakukan pemahaman, kan juga nanti ada proses menganalisis dan mengevaluasi juga. Artinya bagaimana kita memberikan evaluasi terhadap sebuah peristiwa yang dinamakan peristiwa yang menggunakan pendekatan diakronis atau sinkronis. Analisisnya mungkin membandingkan beberapa peristiwa. Jadi itu mungkin di breakdown menjadi sebuah TP. Itu mungkin Bu, mungkin itu. Terus
Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah alur. Alur ini belum selesai Bapak Ibu, belum bisa menjelaskan secara komprehensif ya bagaimana proses pembelajaran akan kita lakukan. Karena nanti kita masih ada PR lagi, yaitu membuat evidence atau sekarang istilahnya IKTP gitu ya. Ada dulu indikator gitulah ya, untuk kita mudah membuat soal ya atau instrumen penilaian. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Sugiono nanti insya Allah akan tergambar pada pembelajaran saya Pak gitu. Karena nanti ada anak-anak bukan hanya untuk karena ini di awal ya Pak ya, di awal jadi mereka tidak hanya untuk tahu konsepnya tetapi mereka bisa mempraktekkan langsung bagaimana mengkomunikasikan kembali sebuah peristiwa sejarah baik secara diakronis maupun secara sinkronis gitu. Jadi nanti itu akan terlihat dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi akan saya ajukan dulu asesmennya, mereka tahu nggak gitu kan. Kemudian nanti akan kita lihat mereka paham nggak mengenai sinkronis dan diakronis misalnya seperti itu, atau mengenai manusia dan sejarah, manusia, ruang dan waktu. Bagi yang kelompok sudah pemahamannya baik, kita akan lakukan apa? Bagi kelompok siswa yang belum memiliki pemahaman baik gitu kan, kita treatmentnya seperti apa. Jadi nanti Pak, asesmen awal itu adalah sebagai analisis kita untuk bisa membuat strategi perbaikan pembelajaran gitu. Itu proses diferensiasinya. Jadi mungkin nanti ya Pak ya kalau dilihat dengan modul nanti akan lebih jelas. Oh, ternyata terintegrasi. Jadi untuk ATP kita melihat ini secara alur. Habis dari sini nanti ngapain, habis dari sini nanti ngapain. Seperti itu. Makanya saya tulis di sini menggunakan berbagai keterampilan sejarah. Metodologi penelitian itu termasuk dari bagian keterampilan sejarah. Bapak, Ibu. Gini maksud saya, Bu. Gini. Atau kecilnya gini. Coba mohon maaf. Contohkan kami dari CP di elemen itu langsung di breakdown menjadi TP. Contoh aja dari beberapa teks ini, apakah karena tadi di materinya Pak Lili kan cuma 2 komponen. Komponen pertama kompetensi, komponen kedua hanya dengan materi. Gitu. Ya, mungkin itu aja singkat aja Bu mungkin. Ini tadi. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Wita mungkin bisa istirahat untuk sholat karena berbeda ya Wita dan Wit dari tadi kayaknya. Bayu, mungkin bisa gitu. Bisa ya, saya Bayu. Yang ATP-nya punya saya biar bisa kelihatan ininya. Ya boleh ya? Oh, aku ini dulu ya, aku tutup dulu ya. Enggak, saya langsung share aja. Bisa. Bisa. Ya, monggo silakan Mas Sendat. Kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Belum. Proses. Oh, oke, kelihatan. Wih, kecil-kecil banget, gede ini. Udah gede ini. Oh ya kah? Badannya udah gede. Oke, tadi seperti disampaikan Bu Wahyu bahwa ada pembagian tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Jadi saat kita membuat tujuan pembelajaran, mungkin goalnya Bu Wahyu tadi keterampilan prosesnya udah masuk ke dalam satu tujuan pembelajaran itu. Nah, bisa juga dibagi. Jadi keterampilan prosesnya dibagi sendiri. Misalkan kalau saya bikin 1, 2, yang ketiga adalah bagian dari keterampilan proses. Boleh nggak? Boleh. Boleh juga seperti itu. Jadi goalnya itu tetap nanti ke tujuan pembelajaran itu goalnya ke sana gitu. Apakah di sana kemudian ada keterampilan proses saat muncul? Nah, itu bagian dari nanti dimasukkan pada saat kegiatan pembelajaran di modul ajar. Nah, itu mungkin yang ingin disampaikan Bu Wahyu. Kami sama-sama membuat contoh alur tujuan pembelajaran, cuman tujuan pembelajaran yang kami buat berbeda. Di tujuan pembelajaran saya lebih banyak.
lebih banyak. Karena saya membagi, saya masukkan ke alur ini aja lebih enak ya. Ada 15 tujuan pembelajaran yang kemudian dialurkan mulai 1 sampai 15. Dibagi mulai keterampilan konsepnya dan konsep sejarahnya dan keterampilannya, pemahaman konsep sejarah dan elemen keterampilan proses sejarah. Jadi seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, organisasikan. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam goal akhirnya. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya nanti bisa penelitian sejarah, bisa penjelasan peristiwa, bisa pembuatan produk seperti film dokumenter, foto dan lain-lain. Nah, itu. Nah, tapi tujuan pembelajaran adalah goal, bukan untuk goal utama, bukan untuk goal hariannya, bukan untuk goal pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran hari ini goalnya apa gitu, bukan ke situ, tapi goal akhirnya apa. Nah, dari goal akhir itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang diberikan ini adalah contoh Bapak Ibu. Yang diberikan ini saya ataupun tadi diberikan Bu Ayu adalah contoh. Beda boleh, tetapi intinya adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu di breakdown dari capaian pembelajaran itu. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah breakdown dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dibuat alurnya. Makanya di alur tujuan pembelajaran itu isinya sama dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada saya tidak ada lagi tadi kalau di Bu Wahyu ada ini kayak jembatannya. Ya. Menambahkan jembatan. Jadi saat membuat alur tujuan pembelajaran ada bagian-bagian yang dijadikan sebagai jembatan. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran yang kita buat itu semua tujuan pembelajaran tinggal copy ke kanan, diurutkan berdasarkan alur yang kita inginkan dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini kan loh kok beda? Ya karena kita masuknya di kurikulum Merdeka. Bukan beda, sama. Karena muaranya tetap ke capaian pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita bicara capaian pembelajaran, diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dialurkan, ditentukan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, karena sejarah ini kronologis, makanya kita buat kronologis juga. Untuk pelajaran lain bisa berbeda, bisa. Untuk pelajaran lain bisa saja tujuan pembelajaran yang ketiga pada alurnya dijadikan alur yang pertama. Tapi kalau sejarah kemarin kita sepakati sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan urutan urutan pembelajaran, pemahaman yang harus dipahami siswa dulu gitu. Jadi bagaimana dia bisa memahami konsep dasar mengenai asal-usul nenek moyang kalau dia nggak tahu sejarah itu apa kan gitu. Nah itu, jadi pemahaman awal sampai dengan nanti breakdown-nya adalah pemahaman akhir di fase E adalah Islam. Nah posisinya seperti itu. Nah jadi akan salah kalau kemudian di dalam sini kita masih menjudge, ini harusnya seperti ini. Ini adalah bagaimana teman-teman bisa memuat dari capaian pembelajaran, langkahnya capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu dialurkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Nantinya alur tujuan pembelajaran diterjemahkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana menerjemahkan alur tujuan pembelajaran ke dalam proses pembelajaran. Nah, tadi ada yang dicontohkan Bu Ayu ada beberapa kolom lagi. Itu kalau teman-teman memerlukan untuk mempermudah seperti itu. Nah, tapi kalau mau langsung seperti ini dari elemen tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ya memang formatnya seperti ini. Terus kalau tadi tambahin lagi format boleh nggak? Boleh aja. Tuh mungkin Bu Ayu nambahin aja. Makanya di sejarah kita sebagai guru merdeka kok untuk membuat.
ini sesuai dengan ini, karena intinya adalah muaranya tetap ke capaian pembelajaran. Jadi kalau di sini ada memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan analisis untuk mengkaji peristiwa, ya di dalam tujuan pembelajarannya ada itu gitu. Nah, dalam tujuan pembelajaran ada itu. Apakah itu kemudian di breakdown jadi 10 tujuan pembelajaran, hanya masalah konsep dasar aja? Masih dibagi pengertian ilmu sejarah, memahami pengertian dulu, memahami bagian-bagian. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan Bu Ayu ya? Nggak apa-apa, sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing gitu. Pada intinya begini Bapak Ibu, saya melihat bahwa saya perlu menyampaikan semua konsep dulu kepada peserta didik saya. Setelah dalam konsep itu, nanti tentu saya akan melakukan praktik-praktik di dalamnya yang akan tergambar dalam modul ajar saya. Akan saya turunkan kembali dalam bentuk evidence. Jadi itu nanti yang akan saya tanda kutip tagihkan kepada anak-anak saya, karena saya sendiri yang buat, berarti kan saya tahu situasi kondisi anak saya. Jadi ini yang nanti ada istilahnya bahwa anak itu selalu bisa naik kelas setiap hari, karena yang membuat tujuan pembelajaran dan alur serta indikator instrumennya adalah kita, gitu Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya nanti setelah saya buat konsep, baru saya ingin konsep-konsep itu bisa mereka pakai sebagai untuk bahan analisis, mengevaluasi, bahkan membuat produk-produk keterampilan sejarah mungkin dalam materi-materi selanjutnya atau peristiwa-peristiwa sejarah selanjutnya. Nah, kalau Mas Endar, dia menggunakan cara yang tadi Bapak Ibu lihat ya, tujuan pembelajaran seperti apa dan alurnya berbeda. Tetapi Bapak Ibu silakan dikaji dua buatan kami, semuanya pada akhir finishnya sama, yaitu adalah fase E. Nah Bapak Ibu, keterampilan sejarah, maka saya tulis hanya keterampilan sejarah dengan menggunakan keterampilan sejarah. Nah dalam prosesnya saya ingin membuat proses pembelajaran berdiferensiasi. Anak sukanya yang mana? Nggak semua anak bisa kita paksakan Bapak. Ini yang saya bilang, mindset kita yang lama harus kita rubah dulu. Nggak bisa anak kita paksakan untuk menjadi ahli sejarah. Yang penting mereka paham tentang metode penelitian sejarah. Kita tebalkan di sana supaya mereka bisa berpikir kritis, melihat sesuatu jangan langsung mentah-mentah diambil. Harus dikaji dulu. Ini untuk menebalkan agar terhindar dari berita-berita hoax misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti dalam keterampilannya mereka kita paksa harus melakukan metode penelitian sejarah untuk keluar sekolah, mencari dan sebagainya. Bisa kita lakukan mencari sumber-sumber literatur. Jadi mindset kita jangan terlalu tinggi juga Bapak Ibu, ya, kecuali sekolah-sekolah yang unggulan yang mendapat fasilitas yang luar biasa. Gitu. Di sini kurikulum merdeka bukan ketuntasan materi, tetapi adalah bagaimana upaya kita membuat indikator-indikator yang sudah kita buat mampu menuntun anak-anak kita mencapai indikator yang kita buat, gitu Bapak Ibu ya. Makanya nanti ada perbaikan strategi pembelajaran di sana. Saya rasa kemarin Mas Hari sudah banyak memberikan ya bagaimana proses pembelajaran diferensiasi, gitu. Begitu Mbak Dian. Baik Mbak Ayu dan Mas Endar. Mbak Dian, kita punya waktu dalam. Nah, bentar nambahin. Sebenarnya di lembar kerja yang kita berikan sudah ada prinsip pengembangan alur tujuan pembelajaran. Nah, bahwa TP tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Goalnya nih, bukan objektifnya. Lalu ATP itu harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Jadi kalau ATP itu harus tuntas satu fase. Nah terus tadi ada nih pertanyaan menarik nih. Nah, kalau cuman mindahkan, ngapain nggak dijadikan satu kolom aja gitu? Ya karena tadi saya sampaikan karakteristik mata pelajaran kita mungkin bicara kronologis, tetapi mata pelajaran lain tidak harus itu. Mungkin dia akan mendekatkan pada kedekatan materinya dengan siswanya gitu. Sehingga bisa saja di dalam tujuan pembelajarannya dia buat nomor 3, pada alurnya menjadi nomor 1. Nah itu sebenarnya. Jadi kenapa dibuat ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Itu menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah Bapak Ibu.
Ya, jadi bisa dibaca di LK-nya tentang di materi LK-nya tentang prinsip pengembangan alur tujuan pembelajaran. Intinya adalah ATP berfokus pada ketercapaian CP dan bukan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sih. Pak Endar, izin Pak Endar. Iya, Pak. Boleh saya menunjukkan cara yang berbeda, Pak Endar? Iya, boleh aja sih, Pak. Mau nggak? Ya. Silakan Pak, merdeka aja. Ya, izin ya. Nah, Ya, karena betul katanya Pak Endar, biar merdeka terus menjawab dari teman yang awal tadi. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa ditayangkan? silakan Pak di-share, Pak. Kalau memang ada yang mau di-share. Oke. Bentar. Atau saya tunjukkan. Nggak, silakan, Bagaimana? Pak. Sudah saya pindah. Oke. Di-share aja, Pak. Geng. Ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Halo? Iya. Ya. Ini betul. Nah, mohon izin, ini yang saya breakdown dari CP, dari elemen konsep. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang merah ini langsung saya breakdown. Jadi ini mengevaluasi dan sebagainya. Terus menjelaskan, membandingkan. Nah, ini menunjukkan levelnya, juga level kognitifnya. Jadi membandingkan, terus menilai dan sebagainya, mencontohkan. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, ini per materi ini. Jadi diakronis dan sinkronis menentukan. Gitu. Siswa bisa menentukan dari sebuah peristiwa itu masuk diakronis atau sinkronis. Ini yang mungkin jadi mohon dikoreksi Pak Endar, mungkin goalnya mungkin kurang tepat. Terus yang kedua, yang keterampilan proses ini satu, saya breakdown seperti ini. Penelitian sejarah, kata kuncinya penelitian sejarah. Diapakan? Dinilai salah satu di penelitian sejarah itu ada proses namanya mengumpulkan sumber. Jadi sumber primer dan sumber sekunder. Karena di CP fase itu minta itu. Di CP fase itu minta tentang sumber primer dan sekunder. Terus yang kedua, menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, termasuk ini lingkungan terdekat. Terus yang kedua, penjelasan peristiwa sejarah. Ini strand kan? Diakronis ini saya munculkan di sini, menentukan hubungan kausalitas dan sebagainya. Ini ada ini. Jadi saya kasih tanda ini. Yang terakhir pada saya kasih kode ini P6, artinya proses 6. Membuat timeline secara kronologis masa pendidikan yang telah ditempuh saat ini. Nah, ini mungkin merdekanya di situ karena sesuai buat timeline. Terus mohon izin lagi saya tunjukkan ini Bapak Ibu. Mohon dikoreksi Pak Endar yang nah ini perpaduan antara pemahaman konsep dengan keterampilan proses. Jadi menjelaskan konsep ilmu sejarah. Jadi konsep-konsep yang tadi itu yang banyak gitu. Nah, ini terus lalu saya hubungkan di CP berikutnya adalah dari pemahaman salah satu konsep ilmu sejarah itu saya cobakan diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Buatlah timeline secara kronologis masa pendidikan kalian yang telah kalian alami. Jadi nanti produknya bisa infografis dan lain sebagainya seperti itu. Lalu nyambung ke pemahaman konsep berikutnya. Mohon masukan Pak Endar. Gimana? Saya ya Pak, mohon izin Bapak. Misalkan itu ya, karena kita bicara TP tadi adalah goalnya. Ini kan sebenarnya seperti menjelaskan konsep ilmu sejarah, membandingkan peran manusia. Bisa nggak kalau goalnya itu adalah lebih umum Pak? Menurut saya loh Pak, karena seperti yang kita sampaikan tadi dalam panduan bahwa prinsip pengembangan tujuan pembelajaran ini lebih umum. Nah, coba. Ini kan semacam indikatornya, Pak. Jadi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran masuknya.
Jadi misalkan kalau tujuan pembelajaran saya adalah memahami konsep dasar ilmu sejarah serta hubungan antara manusia dan sejarah. Maka saya akan membuat KKTP-nya atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep ilmu sejarah. Nah, terus mungkin saya berikan keterampilannya tadi, membuat timeline ini. Bagian dari satu tujuan pembelajaran, masih bagian dari satu tujuan pembelajaran umum tadi. Yang ketiga, membandingkan peran manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Kan ini masih masuk di dalam situ tadi, Pak. Masih masuk di dalam tujuan pembelajaran yang umum mengenai memahami konsep-konsep dasar ilmu sejarah serta hubungan antara manusia dan sejarah. Jadi tujuan pembelajaran ini dikembangkan secara lebih umum, Pak. Jadi bukan tujuan pembelajaran harian. Maksudnya tujuan pembelajaran harian ini bukan sebagai sebuah indikator. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan indikator, tetapi adalah goal, objektif untuk melihat sejauh mana kita nanti akan mencapai di capaian pembelajaran. Begitu, Pak. Boleh saya komentar dulu? Nah, silakan. Bagaimana dengan asesmennya, Pak? Nah, karena asesmen itu berdasarkan dari TP. Iya, Pak. Begini, Pak. Asesmen modul ajar, Pak. Ada modul ajar. Di modul, Pak. Asesmennya di modul ajar, Pak. Nanti di modul ajar. Di modul ajar, Pak. Asesmennya di modul ajar. Iya. Ya, setelah ini kita ya. 1 menit lagi loh, 1 menit lagi. Bisa kita istirahat. Share sebentar ya. Ya, ngintip dulu lah modul ajar ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, Pak. Dia lebih umum, memahami konsep-konsep dasar ilmu sejarah serta hubungan antara manusia dan sejarah. Nanti di breakdown lagi seperti Bapak tadi. Kalau saya breakdownnya seperti ini, Bapak bisa aja breakdown seperti tadi. Di dalam tujuan pembelajaran kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, eviden atau indikator. KKTP, eviden atau indikator. Bisa saja dibuat seperti itu, lebih berurutan seperti tadi. Nah, kita kembali ke pedoman. Nah, ini saya stop share aja karena nanti jelasin modul ajar sekalian. Kalau nanti kita istirahat dulu. Itu bagian. Oke. Jadi di dalam di dalam pedoman untuk pembelajaran dan asesmen yang saya sharekan bersamaan dengan undangan dan lain-lain. Nah, kita kembali ke situ. Bagaimana membreakdown tujuan pembelajaran itu apa sih? Di situ sudah ada. Dan yang pasti begini, Pak. Boleh nggak dibuat seperti itu? Jadi ada urutan taksonominya, urutan kemampuan berpikirnya. Boleh, Pak. Tetapi kata memahami, kalau kita bicara masalah tadi sempat disampaikan Bu Wahyu, memahami ini bukan memahami dalam artian yang sederhana, bisa saja memahami dalam artian yang lebih lanjut. Nah, bicaranya nantilah di modul ajar. Luar biasa. Bu Wahyu, ada yang mau disampaikan nih? Kurang 5 menit jam saya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Gi. Ya, cukup ya kali ini, karena waktunya sudah lewat jam 1 menit. Jadi Mas Enda dan Bu Wahyu, kita istirahat dulu ya. Betul? Siap. Jadi untuk semuanya di situ sudah ada presensi harian, bisa di dalam Zoom. Bapak Ibu jangan lupa untuk isi presensi hari ini. Lalu juga kegiatan kita akan stop selama 1 jam ke depan. Bisa untuk digunakan sholat, makan, ya, istirahat secukupnya. Dan nanti kita akan kembali masuk pada pukul 13.00 WIB. Dan kita langsung masuk ke modul ajar. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, modul ajar ya. Untuk semuanya, kita nanti masuk ke modul ajar, pasti di room yang sama ya, Mas Endar ya. Ya, di room yang sama ini, jadi nanti silakan bergabung kembali ya. Ya, untuk materi 1 dan materi 2 saya akhiri semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bergabung di dalam workshop ini, dan terima kasih Bu Wahyu dan Pak Endar. Nanti kita ketemu lagi jam 1 WIB.
Sampai jumpa kembali 1 jam ke SMA depan. 9 Balikpapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa Waalaikumsalam warahmatullahi Balikpapan. Ya, silakan istirahat Bapak Ibu, jangan lupa diisi presensinya. Siap Ibu. See you one